Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan doa yang akan dipimpin oleh ketua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga Ibu ucapkan kepada ketua dengan dibacakannya doa tadi. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Sabahul khair. Kaifa halukum? Baiklah, Ibu akan memulai pembelajaran pada hari ini. Linknya sudah Ibu kirim di grup kelas kita. Anda bisa melihat membuka linknya. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Langkah pertama yaitu mengisi absensi. Nanti dibuat namanya, kelasnya kelas berapa, dan ketik tombol hadirnya. Selanjutnya di sini juga ada buku paket yang akan kita pakai selama 1 semester ini. Pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai Al-Quran Kitabku. Dan di bagian nomor 3 di sini ada PowerPoint yang sudah Ibu buat. Karena judul pembelajaran kita hari ini yaitu Al-Quran Kitabku. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah ada yang tahu apa itu pengertian Al-Quran? Ya benar, Al-Quran itu merupakan bacaan. Selanjutnya, pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang artinya bacaan. Secara istilah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Selanjutnya, pengertian Al-Quran menurut ulama yaitu pertama ada menurut ulama Al-Dihyani dan segolongan ulama lainnya, kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata fi'il yaitu qoro'a, artinya membaca, dengan perubahan bentuk kata yaitu qoro'a yaqra'u Qur'anan. Dari tasrif tersebut, kata Qur'anan artinya bacaan yang bermakna isim maf'ul makru'un yang artinya dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca, maka dinamailah Al-Quran. Karena kata tersebut selanjutnya digunakan untuk kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua yaitu ada pengertian Al-Quran menurut Al-Asy'ari. Kata Al-Quran berasal dari lafaz korona yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian kata tersebut dijadikan sebagai nama kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mengingat bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya, dan huruf-hurufnya beriringan dan yang satu digabungkan dengan yang lain. Selanjutnya yaitu Al-Quran menurut Al-Fara. Kata Al-Quran berasal dari kata qoro'inun, merupakan bentuk jamak dari qoro'inah yang berarti petunjuk atau indikator, mengingat bahwa ayat-ayat Al-Quran satu sama lain dan saling membenarkan. Selanjutnya Al-Quran menurut Az-Zujaj. Kata Al-Quran itu kata sifat dari Al-Qur'u yang sewazan atau seimbang dengan kata jum'u yang artinya kumpulan. Kata tersebut digunakan sebagai salah satu nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surat dan ayat. Selanjutnya, menurut Asy-Syafi'i, Al-Quran adalah nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya
Al-Quran menurut Syekh Muhammad Qudari Beg. Menurut Syekh Muhammad Qudari Beg, Al-Quran adalah lafaz firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Selanjutnya ada Al-Quran menurut Subhi Salih. Al-Quran menurut Subhi Salih ini adalah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf-mushaf dan disampaikan secara mutawatir. Selanjutnya Al-Quran menurut Syekh Muhammad Abduh. Al-Quran menurut Syekh Muhammad Abduh adalah bacaan yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang dipelihara dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafal, yakni orang-orang Islam. Selanjutnya bagian B itu ada nama-nama dari Al-Quran. Yang pertama, nama dari Al-Quran itu pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan nama yang paling populer, yang paling sering dilekatkan pada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, Al-Quran artinya bacaan atau dibaca. Kedua yaitu Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai Kitabullah, artinya kitab suci Allah. Al-Quran juga bisa diartikan yang ditulis. Sedangkan ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat kata Alkitab sebagai nama Al-Quran yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Yang ketiga, Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda, maksud yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran sebagaimana yang dalam Quran surah Al-Furqan ayat 1. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad SAW agar dia memberikan peringatan kepada seluruh alam dan jin manusia. Selanjutnya Az-Zikri. Az-Zikri berarti peringatan, maksud yang memberi peringatan kepada manusia berdasarkan Al-Quran surah Al-Zikr ayat 9 yaitu sesungguhnya kamilah yang menemukan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Selanjutnya At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Maksudnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. At-Tanzil sebagai nama lain Al-Quran dikemukakan oleh Subhi Salih. Sebagaimana Al-Quran surah Asy-Syura ayat 192 yang artinya dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah seluruh alam. Selanjutnya bagian C yaitu perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang pertama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengikuti segala peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Kedua, Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar kehidupan umat manusia. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini tuntutan yang berkaitan dengan keimanan atau akidah, yaitu ketepatan yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Yang ketiga, sebagai seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus memiliki budi pekerti yang luhur karena Al-Quran berisikan tuntutan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar seorang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan.
Baiklah, sampai di sini saja materi kita hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, Ibu cukupkan materi hari ini. Ibu cukupkan materi hari ini, dan jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung kontak Ibu, yaitu di bawah yang kontak ini. Baiklah, hanya sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.